Ibuku orangnya ramah, supel dan pandai bergaul. Makanya ibu punya banyak teman yang lumayan akrab. Kadang teman-teman ibuku main ke rumah, bikin acara rujakan atau masak-masak. Dan belakangan rumah kami pun sering jadi tempat arisan ibu-ibu, temannya ibuku. Terkadang rumah kami pun jadi tempat singgah untuk temannya ibuku yang sedang punya masalah keluarga. Mungkin temannya ibuku merasa nyaman di rumah kami. Soalnya di rumah hanya ada aku dan ibuku yang tinggal. Ya, ibuku sudah lama menjanda. Sejak ayah meninggal ketika aku masih balita. Sampai aku lulus SMA saat ini ibu nggak pernah mau menikah lagi. Kata ibu dia ingin ketemu kembali sama mendiang ayah di surga kelak. Kisahku kali ini adalah pengalamanku bersama temannya ibuku. Ya, karena aku anak laki-laki satu-satunya di rumah ibu. Aku harus rajin membantu ibuku mengurusi rumah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga pengganti ayah. Aku juga harus membantu ibuku untuk memasarkan jalan kuliner sebagai usaha ibuku. Makanya setelah lulus SMA aku nggak melanjutkan kuliah. Aku mau nabung dulu supaya bisa membiayai kuliahku sendiri. Dan tidak akan membebani ibuku. Sore itu saat hujan deras. Aku baru saja pulang dari mengantar jalan ibu ke warung sekalian mengantar ibuku pulang ke rumah nenekku. Sebab saat itu nenekku terkena tifus dan harus dirawat di rumahnya. Ibu sebagai anaknya akan menjaga nenekku sampai sembuh. Aku sampai di rumah sudah hampir malam. Dan saat itu hujannya semakin deras. Saat membuka gerbang dan mau memasukkan sepeda motorku, lampu motorku menyorot ke dalam dan aku jadi kaget. Karena memang sudah agak gelap dan lampu rumah belum dinyalakan. Kulihat ada seorang ibu yang duduk di teras rumahku seperti berteduh di hujan. Awalnya aku pikir siapa? Karena aku belum pernah melihat ibu itu dan bukan juga temannya ibuku yang biasanya main ke rumah kami. Ibu itu seumuran dengan ibuku. Dia tersenyum sewaktu ku dekati dan aku menyapanya. "Maaf ibu, ini siapa ya dan sedang mencari siapa?" tanyaku. Ibu yang minta maaf, "Nak, ibu numpang berteduh karena hujan. Tadi ibu masuk karena gerbangnya tidak dikunci nak," kata ibu itu. "Oh, gak apa-apa bu, mari bu masuk saja di dalam biar ibu tidak kedinginan di sini," kata aku. Aku pun membuka pintu rumah menyalakan lampu dan mengajak ibu itu masuk ke dalam. Kulihat wajah ibu itu seperti orang yang sedang kebingungan dan banyak beban pikiran. Kerudung dan baju gamis kuning yang dikenakannya nampak sedikit basah terkena air hujan. Juga sebuah tas jinjing sepertinya tas pakaian terlihat basah. "Saya Anjik bu, kalau boleh tahu nama ibu siapa?" tanyaku setelah kami duduk di ruang tamu. "Iya nak Anjik, panggil saja ibu, Umi Sheila," balasnya, sembari menyodorkan tangan kanannya berkenalan. Setelah itu, Umi Sheila pun menceritakan kenapa dia sampai berada di rumah ibuku. Umi Sheila datang dari kampung yang lumayan jauh dari kota ini. Tujuannya mencari alamat adiknya yang bekerja di kota ini. Tapi pas sampai ke alamat adiknya, ternyata adiknya sudah pindah rumah tanpa memberi kabar ke Umi Sheila. Sementara, penghuni yang baru pun tidak tahu adiknya Umi Sheila pindahnya kemana. Umi Sheila tertimpa nasib sial semenjak tiba di terminal bus kota ini. Dompet berisi uang dan handphone jadul miliknya hilang kecopetan. Umi Sheila akhirnya jalan kaki mencari alamat adiknya yang ternyata sudah pindah. Sejak siang, Umi berjalan kaki tanpa tujuan hingga hujan deras dan dia berteduh di rumah ibuku. Umi bingung nak, tadinya Umi jalan saja ke komplek ini, siapa tahu Umi bisa dapat tumpangan atau mungkin dapat kerjaan. Tapi, semua rumahnya tertutup karena hujan, makanya Umi berteduh di rumah ibumu, jelas Umi Sheila. "Apakah Umi menyimpan nomor telepon adiknya Umi? Biar saya teleponkan pakai HP saya," kataku. "Umi tidak hafal nomornya nak Anjik, lagi pula catatannya ada di dalam dompet yang hilang,"
jawab Umi Sheila. Berbeda waktu, di luar wajah Umi tidak terlalu jelas karena gelap. Tapi, pasti dalam rumah, aku lihat Umi Sheila ternyata masih cantik di usia sekitar 30-40 tahun. Perawakannya juga masih sangat ideal, walaupun sedikit lebih gemuk dari ibuku. Tapi, kelihatan sedap dipandang dengan kulit yang putih bersih. Ya sudah Umi, untuk sementara waktu, Umi tinggal di rumah ibu saya saja. Kebetulan saya juga sendirian kok karena ibu sedang mengurus nenek saya yang sakit, tawar aku kepada Umi Sheila. Wah, makasih ya Nak Anjik, Umi tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Nak Anjik, kata Umi Nela. Ku bilang, Umi tidak perlu bingung sekarang duduk dulu, saya akan buatkan mie goreng dan teh hangat. Jangan rapot Nak Andi, kalau Nak Anjik berkenan biar Umi masak sendiri saja. Sekalian untuk makan malamnya Nak Anjik, balas Umi Sheila. Oh, ya sudah Umi, itu lebih baik, anggap saja di sini rumah Umi sendiri ya, kata aku. Tapi Nak Anjik, Umi boleh numpang kamar mandi, Umi mau mandi dulu dan bersalin pakaian. Iya boleh Umi, mari saya antarkan ke kamar ibu saya saja. Malam itu, akhirnya Umi Sheila bermalam di rumah kami. Aku menelepon ibuku untuk mengabari. Kata aku pada ibu, temannya ibu mau menginap di rumah dan kata ibuku. Oh ya, udah Anjik, kamu suruh pakai saja kamar ibu, kan ibu menginap di rumahnya nenek MU. Karena emang biasa temannya ibu menginap di rumah, ibu enggak nanya temannya yang mana. Lagi ya, kalaupun aku bilang Umi Sheila, kan ibu juga enggak bakalan kenal. Setelah Umi Sheila mandi, dia juga minta pinjam dasternya ibuku. Karena pakaiannya di tas pada basah kehujanan. Jadi, malam itu, Umi Sheila pakai daster pendek tanpa pakai hijab. Sehingga rambutnya yang ikal sebahu dibiarkan terurai. Ya, aku lihat emang Umi Sheila lebih cantik dengan penampilannya setelah mandi. Ketimbang tadi kelihatan lusuh dan bingung. Umi Sheila ternyata pintar masak. Aku lahap banget makan malam dengan menu yang disajikannya. Setelah makan malam, kami pun melanjutkan ngobrol lagi sambil nonton televisi. Tadinya habis makan, aku mau ngajak Umi Sheila jalan-jalan. Siapa tahu, bisa ketemu rumah adiknya. Tapi enggak jadi, karena saat itu hujannya semakin deras. Ku bilang, besok saja ya, Umi saya antarkan mencari rumah adiknya. Iya gak apa-apa, Nak Anjik, lagian, kan sekarang masih hujan, nanti malah kita kedinginan. Ketika ngobrol sambil nonton di sofa, itulah Umi bercerita. Kalau dia sudah lama menjanda dan hidup sendirian saja. Umi terpaksa ke kota mencari adiknya. Sekalian mau mencari pekerjaan. Karena di kampung rumah orang tuanya sudah dikuasai oleh keluarga lainnya. Umi mau kerja apa saja deh Nak Anjik, jadi pembantu juga enggak masalah, kata Umi Sheila. Saat itulah aku berpikir, gimana supaya Umi bekerja saja membantu ibuku ngurusin jajanan kulinernya. Umi langsung senang dan mau saat ku tawarin kerja sama ibuku saja berjualan jajanan kuliner. Ya nggak tahu kenapa saking senengnya Umi, sampai memelukku sambil bilang terima kasih. Jujur saja saat itu, aku jadi ngerasa gimana gitu ketika Umi meluk diriku. Aku jadi ingat dengan teman ibuku yang dulu, orangnya juga mirip sama Umi Sheila. Dulu waktu aku masih SMA temannya ibuku nginap di rumah kami. Karena sedang bertengkar sama suaminya. Dan dia jadi ngambek malas untuk pulang. Pas dia nginep di rumah aku, ibu menyuruhku tidur di sofa. Karena kamarku dipakai sama temannya ibuku. Tapi malamnya teman ibuku itu malah keluar dan mengampiriku di sofa. Katanya gak enak, gara-gara dia pakai kamarku aku malah tidur di sofa. Aku bilang gak apa-apa Bu, saya biasa kok tidur di sofa. Tapi kata teman ibuku, kasihan kamu di sini banyak nyamuk.
Mendingan kamu tidur di dalam saja sama ibu. Tempatnya luas kok, kamar cukup untuk berdua. Malam itu pun aku nurut aja diajak temannya ibuku. Dan ternyata temannya ibuku malah mengajari aku pengalaman baru malam itu. Jadi saat ngobrol berdua sama Umi Sheila, aku pun kembali teringat akan pengalamanku bersama temannya ibuku itu. Ya namanya juga aku masih muda dan masih sangat membutuhkan pengalaman hidup. Malam itu aku jadi ingat temannya ibuku di saat sedang berdua sama Umi Sheila. "Kamu sudah ngantuk ya nak Anjik?" tanya Umi Sheila. "Belum Umi, emang kenapa?" "Umi sudah ngantuk ya?" "Nggak enak, Umi malah susah tidur kayak malam ini." "Lo emang kenapa Umi?" "Istirahatlah Umi, kan dari siang capek jalan kaki nyari alamat adiknya." "Iya nak, Umi maunya sih tidur tapi kayak susah tidur karena badan Umi rasanya pegal semua." Umi bilang badannya pegal, sembari menggerakkan badannya. Sehingga aku melihat pemandangan yang lumayan indah itu. Apalagi, Umi Nela pakai daster ibuku yang agak kecilan untuknya. Sehingga ada saja bagian yang timbul keluar. Entah kenapa pikiranku jadi usil dan ku bilang, "Kalau Umi mau, gimana kalau saya pijatin, biar pegalnya hilang dan Umi merasa nyaman bisa tidur." Umi diam sebentar terus tersenyum dan bilang, "Gak enak, nak Anjik, Umi sudah dikasih numpang saja sudah bersyukur. Masa malah minta nak Anjik mijatin Umi, seharusnya malah Umi yang mijatin kamu sebagai tanda terima kasih," kata Umi Sheila. Ku bilang, santuy aja Umi daripada Umi susah tidurnya karena pegal. Terus Umi pun menawarkan solusi. "Gimana kalau ganti yang saja mijatnya supaya Umi enak, nak Anjik juga enak," kata Umi Sheila sembari tersenyum penuh makna kepadaku. Akhirnya, aku pun mengiyakan tawaran Umi Sheila. Apalagi malam itu, suasana emang hujan dan sangat dingin. Sangat tepat untuk pijat badan yang pegal biar menjadi segar kembali. Aku mengajak Umi Nela pindah ke kamarku. Sebab di ruang televisi, nggak ada matras untuk berbaring, hanya ada sofa. Saat itu, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Umi nyuruh aku rebahah duluan biar aku duluan yang dipijat ya. Malam itu, aku jadi kembali teringat sama teman-temannya ibuku yang dulu. Jantungku jadi berdebar tak menentu ketika Umi mulai memijatku. "Kamu tadi kehujanan juga ya nak, Anjik? Kok badannya pada kaku seperti ini?" tanya Umi. Ku jawab, "Iya Umi, sepulang mengantar ibu ternyata saya kehujanan di dalam perjalanan pulang." "Ya sudah buka saja biar Umi kerokin sekalian, supaya jangan sampai masuk angin nak Anjik," kata Umi Sheila. Aku kembali menurutnya, Umi Sheila ternyata sangat pandai dalam hal memijat. Tangannya terasa mantap di punggungku. Kata Umi dulu, mendiang suaminya jatuh cinta sama Umi. Karena Umi pandai menyenangkan hati suami termasuk pintar mijat dan kerokin. Makanya besok kalau nak Andi nyari istri, harus yang pintar seperti Umi. Biar rumah tangga kalian bisa langgang dan harmonis, kata Umi Sheila. Waduh, saya belum kepikiran menikah Umi, saya kan masih ingin melanjutkan kuliah saya, jawabku. Waktu terus berjalan seiring kegiatan Umi yang membuatku merasa bugar. Namun, di sisi lain, aku semakin mengingat pengalamanku bersama temannya ibuku yang dulu. Sampai akhirnya, Umi bisa menangkap perubahan yang sedang terjadi pada diriku. Kata Umi, "Nak Anjik, bilang belum mikirin nikah dan punya istri. Tapi kok bisa seperti ini? Sampai berubah, cuma dipijatin sama Umi udah seperti ini. Itu artinya, Nak Andi sudah kepingin menikah dan punya istri," bisik Umi Sheila. "Tapi ya bagus juga sih, kalau Nak Andi mikirin kuliah dulu. Biar nanti, kalau berumah tangga sudah punya pekerjaan yang mapan," tambahnya. Ku bilang, "Iya Umi, soal menikah kan, nanti juga akan datang jodohnya." Tak lama kemudian Umi bilang,
Punggungnya sudah sekarang berbalik depan yang Nak Anjik. Aku jadi semakin berdebar saat itu. Karena aku jadi melihat Umi Nela yang duduk di sampingku. Lalu ku bilang, saya sambil mejetin juga ya Umi. Aku berharap Umi mengizinkan. Iya deh Nak Anjik. Tapi kita sambil ngobrol ya. Soalnya Umi malah jadi gak bisa tidur sekarang. Balas Umi Sheila. Hujan di luar rumah ibuku semakin deras. Sementara suasana yang ada semakin akrab dan dekat di antara kami. Ku bilang ke Umi, heran juga ya Umi, padahal kita baru saling mengenal satu sama lain kok bisa akrab seperti ini, tanyaku. Umi juga gak tahu Nak Anjik, mungkin Nak Anjik orangnya baik dan nyambung sama Umi kalau diajak ngobrol. Balasnya. Ya akhirnya, tahu sendirilah. Berawal dari ngobrol dan pijet menghilangkan pegal. Aku dan Umi Sheila jadi terlena ke dalam suasana yang lebih jauh lagi. Keesokan paginya, aku bangun jam 8 pagi karena Umi Sheila membangunkanku. Kulihat Umi tersenyum di sampingku. Lalu katanya, bangun Nak Anjik. Sarapan dulu sudah Umi siapkan di dapur. Ku tatap wajah Umi nampak cantik sekali. Sudah mandi dan keramas wanginya sangat istimewa. Aku pun bergegas bangun dan mandi. Lalu kami menikmati sarapan nasi goreng buatan Umi Sheila. Umi Sheila tetap tinggal di rumah ibuku. Sampai nenekku sembuh dari sakitnya dan ibuku pulang ke rumah. Tak kusangka, saat mereka bertemu ternyata ibuku memang sudah lama mengenal Umi Sheila. Umi Sheila merupakan adik kelas ibuku ketika mereka masih sekolah SMP di desa yang sama. Akhirnya ibuku pun meminta Umi Sheila tetap tinggal di rumah kami untuk membantu usaha ibu berjualan jajanan kuliner. Sejak saat itu, aku semakin akrab dengan Umi Sheila hingga akhirnya aku mengungkapkan perasaanku. Kalau aku mencintai Umi Sheila. Begitulah ceritanya aku dan Umi Sheila pun bisa menjalin hubungan kasih sayang walaupun sangat jauh beda usia. Tapi ingat ya, nanti kamu harus melanjutkan kuliah sampai selesai dan dapat kerja, baru Umi mau menikah denganmu. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini. Sekali lagi tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.